Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pagi hari ini kita sanggup melaksanakan di antara kewajibannya, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kedua kalinya marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dan salah satu upaya kita untuk bisa mendapatkan syafaat beliau adalah dengan memperbanyak sholawat. Kemudian diantaranya lagi adalah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada umatnya. Kemudian terkhusus ya, kepada Ustadz Saiful dan Ustadzah Harum, kami ucapkan selamat datang dan semoga ibadah haji yang Ustadzah dan Ustadz Saiful laksanakan menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa haji yang mabrur balasannya tidak lain adalah surga. Ya, mudah-mudahan Ustadz Saiful dan Ustadzah Harum Tihani, ya, Allah jadikan haji beliau menjadi haji yang mabrur. Allahumma amin. Baik, mari kita lanjutkan jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, pembahasan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang terakhir kita bahas ya, adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selesai dari pemboikotan ya, selesai dari pemboikotan yang beliau alami selama 3 tahun ya. Jadi beliau hidup 3 tahun mengalami pemboikotan, beliau diasingkan, beliau dijauhkan dari hal-hal yang sangat penting ya, dalam menunjang kehidupan sehari-hari, yaitu beliau dijauhkan dari bahan makanan, beliau dijauhkan dari kebutuhan-kebutuhan pokok ya, bersama keluarga besar beliau, bahkan bersama paman beliau yang paling melindungi beliau, yaitu Abu Thalib, pun juga merasakan pemboikotan tersebut dan terjadi secara ketat. Jadi sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya ya, itu benar-benar tidak mendapati bahan makanan untuk dimakan ya, sehingga beliau dan anggota keluarga beliau itu harus terpaksa memakan dedaunan ya, Ya, sampai ada riwayat menyebutkan bahwa kotoran mereka itu ya tidak ada bedanya dengan kotoran
hewan, ya, dengan kotoran binatang ternak, ya, karena yang dimakan sama. Baik. Nah, kemudian setelah beliau mengalami hal yang sangat mengenaskan tersebut selama 3 tahun, ya, lalu ada tokoh-tokoh Quraisy yang mereka bersimpati, ya, dengan keadaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian berhasil membatalkan isi piagam tersebut, ya. Lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti, ya, beliau tidak berhenti mendapatkan cobaan dan ujian, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, ya, yang perlu kita pahami, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa di sana ada dalil yang menyebutkan, ya, bahwa manusia yang paling berat mendapatkan cobaan, ya, itu adalah para nabi dan rasul, ya, para nabi dan rasul. Kemudian orang yang level kesolehannya di bawahnya, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Nah, maka dari itu, ya, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, ya, ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, baik berupa musibah ataupun yang lainnya, ya, maka itu semua adalah, ya, bentuk cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita mendapatkan ujian, ya, itu sebenarnya adalah bukti cintanya Allah kepada seorang hamba. Jadi jangan sampai, ya, ketika kita berat menghadapi cobaan, ya, itu akhirnya apa? Kalau kita tidak memiliki keimanan, ya, maka menganggap cobaan itu adalah sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang tidak bisa dihadapi, sehingga apa? Sehingga banyak akhir-akhir ini, ya, banyak akhir-akhir ini berita menyebutkan ketika seseorang menghadapi cobaan, ketika menghadapi banyak masalah dalam hidupnya, dia mencoba untuk mengakhiri dari menghadapi masalah tersebut dengan cara apa? Dengan cara bunuh diri. Dengan cara bunuh diri. Nah, justru ini harus betul-betul kita buang dari pikiran kita, ya, bahwa ketika cobaan itu datang bertubi-tubi kepada kita, ya, justru itu adalah cintanya Allah kepada kita. Allah ingin menguji keimanan kita dan Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa yang ada pada diri kita, ya. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi, ya, ujian, akan semakin tinggi cobaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Nah, maka dari itu, ya, kita lihat contoh teladan kita, suri tauladan terbaik kita, Nabi kita Muhammad SAW, selesai dari pemboikotan, ya, yang itu betul-betul membuat beliau tersiksa selama 3 tahun. Ternyata setelah itu Nabi SAW tidak lepas dari cobaan berikutnya, yaitu apa? Yaitu Nabi SAW harus kehilangan 2 orang yang paling mencintai dan menyayangi beliau SAW, yaitu Abu Thalib, ya, paman beliau, dan juga Siti Khadijah, istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 2 orang yang sangat membela dan mencintai beliau ini, ya, meninggalnya dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya, dalam buku disebutkan, dalam sirah disebutkan jarak kematian antara Abu Thalib dengan Khadijah itu hanya berjarak 1 bulan. Ya, jadi 1 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan pahitnya ditinggal Abu Thalib, ya. Kemudian sebulan setelahnya beliau ditinggal oleh istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Padahal, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keberadaan 2 orang ini, ya, ya, orang-orang Quraisy itu sangat segan, ya, orang-orang Quraisy sangat segan untuk mengganggu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pernah mengisahkan, ya,
aku tidak pernah mengalami hari-hari yang buruk kecuali setelah kematian ya Abu Thalib dan Khadijah. Aku tidak pernah mengalami hari-hari yang paling buruk kecuali setelah kematian Abu Thalib dan Khadijah. Jadi Nabi SAW mendapatkan pengalaman yang lebih pahit lagi, ya itu setelah kematian dua orang ini. Nah, di sana ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada sebelum kematian Abu Thalib itu ada satu peristiwa yang perlu kita ingat-ingat, yaitu apa? Sebelum Abu Thalib meninggal ini, ya ternyata tokoh-tokoh Quraisy mereka sudah merasakan kematian Abu Thalib ini sudah sangat dekat. Ya, kemudian mereka datang kepada Abu Thalib. Nah, karena mereka ternyata betul-betul menaruh rasa hormat terhadap Abu Thalib. Ya, mereka khawatir apa? Kalau Abu Thalib ini meninggal, terus mereka menyakiti Nabi Muhammad, ya. Itu mereka khawatir akan dicela oleh bangsa Arab. Ya. Khawatir dicelanya gimana? Khawatir dicelanya, oh ternyata tokoh-tokoh Quraisy ini hanya menunggu Abu Thalib mati, gitu ya. Ternyata tokoh Quraisy ini hanya menunggu Abu Thalib ini mati. Nah supaya kesan itu tidak ada pada diri mereka, ya mereka mendatangi Abu Thalib untuk terakhir kalinya. Kemudian minta izin kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, serahkanlah urusan anak saudaramu itu, ya. Serahkanlah urusan anak saudaramu itu. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, serahkan keponakanmu itu ya kepada kami, ya. Lalu sampaikan kepada dia apa yang dia minta, ya akan kami turuti. Ya, jadi permintaan orang Quraisy itu sebenarnya hampir-hampir sama ya dengan proposal mereka sebelum-sebelumnya ya. Jadi mereka ingin agar Nabi SAW itu berhenti dari dakwahnya, kemudian mereka ingin menukarkan sesuatu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya, Nabi SAW dipanggil oleh Abu Thalib ya. Kemudian dua kelompok atau dua kubu, ya dua kubu ini ditemukan di hadapan Abu Thalib. Ya Abu Thalib berkata, wahai anakku, ya, atau wahai keponakanku, ya orang-orang ini ingin menyelesaikan urusannya denganmu. Ya. Mereka ingin memberikan sesuatu yang bisa mereka berikan kepadamu dan kamu bisa menyerahkan sesuatu kepada mereka. Nah, jadi ada sesuatu yang bisa ditukar. Nah, kemudian setelah disampaikan seperti itu, Nabi SAW beliau bersabda, wahai paman, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada mereka, aku akan mengajak kepada mereka dengan satu kalimat, yang satu kalimat ini jika mereka ucapkan, mereka akan merajai bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Ya, mereka akan merajai bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Ya, artinya seluruh dunia akan tunduk kepada Quraisy. Nah, kemudian Abu Jahal yang hadir di pertemuan itu dia mengatakan, wahai Muhammad, ya, jangankan cuma satu kata, 10 kata pun kami siap. Ya. Jangankan cuma satu kata, 10 kata kami siap. Ya, kalau konsekuensinya luar biasa seperti itu. Ya. Kemudian akhirnya Nabi SAW mengucapkan, ya beliau bersabda, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Ya, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Ya, lalu apa respon orang-orang kafir Quraisy yang hadir pada saat-saat akhir kehidupan Abu Thalib itu? Ya, kemudian mereka bertepuk tangan, ya, mereka keplok-keplok. Ya, artinya keplok-keplok itu apa? Artinya mereka menolak apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak ajakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal ya, janji Nabi SAW
kalau orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, oleh orang-orang Quraisy tadi, oleh pembesar-pembesar Quraisy tadi, ya, oleh Nabi SAW dijanjikan mereka akan merajai orang-orang Arab dan akan menguasai orang-orang non-Arab. Ya. Nah, namun orang-orang kafir itu melihat ya, kalimat la ilaha illallah ini adalah sesuatu yang aneh, ya, sesuatu yang aneh. Anehnya di mana? Ya, mereka menganggap aneh itu karena Tuhan-Tuhan mereka ya sudah terbiasa mereka beribadah dengan banyak Tuhan. Ya, mereka sudah terbiasa beribadah dengan banyak Tuhan-Tuhan. Ya, sehingga ketika mereka diajak untuk beribadah kepada satu Tuhan saja, ya mereka menganggap itu adalah suatu keanehan. Nah, maka setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu Allah kisahkan di dalam surah Shad ya, di dalam surah Shad yang Allah menggambarkan bagaimana keadaan orang kafir itu mereka menolak ya, mereka menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa mereka? Ya. Aja'alal alihata ilaha wahida ya. Apakah orang ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja ya. Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa Tuhan yang satu saja itu adalah perkara yang sangat menakjubkan atau perkara yang sangat aneh. Nah, jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka dalam peristiwa ini perlu kita cermati ya, bahwa intisari dari dakwah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak umatnya untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, ya, untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Nah, maka dalam sejarah juga disebutkan, ya, dalam sejarah disebutkan siapakah orang yang pertama kali merubah, ya, siapakah orang yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim yang ada di Mekah Al-Mukarramah ini kemudian menjadi agama berhala. Ya, ternyata orang yang pertama kali membuat kebid'ahan ibadah ini adalah orang yang bernama Amru bin Lu'ay, ya, Amru bin Lu'ay. Atau ada yang menyebut Amru bin Luhai. Ya. Nah, ini kisahnya pertama kali ya, waktu itu Mekah masih beribadah hanya kepada Allah. Ya, lalu dia mengadakan perjalanan ke Syam. Ya. Ketika sampai di suatu tempat, dia melihat ada orang-orang yang beribadah kepada patung-patung. Ya. Ada orang yang beribadah kepada patung-patung. Ya, lalu Amr bin Luhai bertanya, apa yang kalian lakukan? Ya. Kemudian orang-orang yang beribadah kepada patung tadi mengatakan, kami kalau sedang paceklik, ya, sedang mengalami paceklik, sedang mengalami kemarau dan kami pengen hujan, ya, kami menginginkan hujan, maka kami mendatangi patung-patung ini, ya, memuji-mujinya, memberikan sesajen dan lain sebagainya, ya, dengan harapan dia bisa menurunkan apa? Hujan. Lalu tidak lama setelah kami melakukan itu turunlah apa? Turunlah hujan. Ya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang yang berbuat syirik ya kepada Allah, kemudian syiriknya itu betul-betul bisa mengabulkan apa yang dia inginkan. Nah, kira-kira apakah menjadikan Tuhan selain Allah ini menjadi benar atau tidak? Kira-kira ada orang berdoa kepada kuburan misalnya, atau berdoa kepada pohon keramat atau kepada patung, ya, ingin jadi DPR misalnya. Nah, ketika dia datang kepada patung-patung atau kepada pohon keramat atau kepada kuburan yang dianggap wali misalnya, nah kemudian dia betulan jadi DPR, apakah terus ya yang diagungkan selain Allah itu menjadi Tuhan yang benar kira-kira? Ya, jawabannya tentu tidak, ya, tentu tidak, ya. Bahwa kalau itu terjadi apa yang dia minta ya kepada selain Allah itu menjadi kenyataan, maka ya itu adalah
suatu yang disebut dengan istidraj, ya, sesuatu yang disebut dengan istidraj. Ya, dia melakukan kesalahan, ya, akan tetapi ya Allah jadikan dengan kesalahannya itu dia semakin dalam. Nah, akhirnya apa? Ketika orang itu beribadah kepada selain Allah, kemudian hajatnya dipenuhi, ya, maka Allah menginginkan orang tersebut semakin jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah juga yang unik, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Ada suatu kampung, ya, di mana kampung itu ada kuburan yang mewah, ya, ada kuburan yang mewah. Dan selalu didatangi oleh orang-orang kaya, ya. Kuburan mewah ini didatangi orang-orang kaya. Ya. Yang datang kepada kuburan ini itu biasanya bawa mobil, ya, orangnya bersih-bersih, orangnya rapi-rapi. Nah, tahun berikutnya yang datang lebih banyak, bawa mobil, bawa bus, ya, orangnya rapi-rapi, kelihatan sekali orangnya kaya-kaya. Nah, kemudian warga sekitar yang melihat ada kuburan bagus tersebut, ya, langsung menarik kesimpulan, oh berarti kuburan ini kuburannya wali. Mana buktinya? Buktinya yang datang ke sini orang-orang kaya, ya. Mereka datang ke situ, ya, terus semakin tahun, ya, makin bertambah orang kaya yang datang ke kuburan tersebut. Nah, akhirnya warga tersebut ikut berbondong-bondong, ya, datang ke kuburan tersebut untuk ngapain? Ya, kalau orang kita mungkin menyebutnya ngalap berkah, gitu ya. Ngalap berkah, ya, mereka minta-minta kepada kuburan tersebut, minta-minta. Nah, setelah akhirnya masyarakat ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan menziarahi kuburan tersebut, ya, menziarahi kuburan tersebut. Nah, tiba-tiba orang kaya yang biasa datang itu heran, ya, orang kaya yang biasa datang itu heran, loh, kok banyak orang, ya, ikut datang ke kuburan ini, gitu ya. Akhirnya mereka menganggap, oh ya sudah, mereka berarti ingin menghormati penghuni kubur ini. Ya, mereka ingin menghormati kubur tersebut. Dan ternyata, ya, setelah itu ada tokoh ulama yang merasa terusik melihat kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Ya. Mereka mencari asal muasal bagaimana kuburan, ya, yang mewah ini bisa terjadi. Ya. Akhirnya ulama tersebut berhasil melobi pemerintah, ya, dan pemerintah ini bisa diajak kerjasama untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya kuburan mewah tersebut dibongkar, ya. Akhirnya kuburan mewah tersebut dibongkar. Nah, setelah dibongkar, ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah ditelusuri, ya, mereka penasaran sebenarnya ini kuburannya siapa, ya. Mereka penasaran sekali kuburannya siapa, kok yang datang dulunya didatangi orang-orang kaya, orang-orang pakai mobil dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian sampai warga juga ikut berbondong-bondong ngalap berkah di kuburan tersebut. Nah, setelah dibongkar, ternyata kuburan tersebut adalah kuburan seekor anjing. Ya, ternyata kuburan itu adalah kuburan seekor anjing. Gimana ceritanya? Ya, ceritanya anjing itu waktu itu diajak jalan-jalan oleh bosnya, yang bosnya ini orang kaya. Ya, tiba-tiba ketika diajak jalan-jalan, anjing bosnya ini mati. Nah, karena orang kaya, maka anjing itu dikubur dan kuburannya diapain? Dibangun. Ya, kuburannya dibangun. Nah, karena ini orang kaya juga, ya, akhirnya mereka sangat terkenang dengan anjing tersebut. Maka setiap hari kematian anjing tersebut, orang kaya beserta anak buahnya, ya, beserta keluarganya mendatangi untuk ziarah kepada anjing. Nah, akhirnya warga sekitar, ya, yang tidak memahami akar permasalahan tersebut, ya, menganggap bahwa kuburan tersebut adalah kuburan wali. Nah, jadi jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi sebenarnya, ya, ketika ada orang yang dia berbuat syirik kepada Allah, ya, kemudian
perbuatan syiriknya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki istidraj, ya, atau artinya orang ini semakin jauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh dua orang yang sangat melindungi beliau, ya, beliau mendapat tawaran, ya, beliau mendapat tawaran untuk menikah, ya, dengan dengan wanita, ya. Dan di waktu itu beliau mendapat tawaran ada dua wanita, ya, yaitu pertama Saudah binti Zam'ah, kemudian yang kedua adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan pilihan waktu itu. Yang pertama beliau pilih adalah Saudah, ya, Saudah radhiyallahu anha. Kenapa beliau memilih Saudah? Ya, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Saudah adalah karena waktu itu Saudah ditinggal mati oleh suaminya, ya, dan sudah melewati masa iddah. Dan ternyata Saudah adalah orang yang satu-satunya masuk Islam di tengah kerabat-kerabatnya yang masih musyrik. Nah, maka ini juga bisa membantah, ya, membantah kepada orang-orang yang membenci Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menganggap bahwa Nabi beristri banyak itu adalah karena hawa nafsu. Ya, maka dengan membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Nabi memilih untuk menikahi Saudah terlebih dahulu? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menolong, ya, seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan dia hidup di tengah orang-orang musyrik. Ya, dia hidup di tengah orang-orang musyrik. Nah, maka kalau dia tidak ada suaminya, ya, maka kehidupan Saudah ini dalam keadaan yang sangat berbahaya. Ya, dan beliau mengesampingkan, ya, dari menikahi orang yang jauh lebih muda, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini bisa menjadikan kita, ya, gambaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menikahi para istri beliau di sana ada tujuan yang sangat mulia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menolong para janda. Ya, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib, di masa kecil beliau, yaitu Abu Thalib pernah berdoa kepada Allah, atau dia pernah bersyair yang isinya dia adalah orang yang akan menjadi penolong para janda, ya, menjadi penolong para janda. Dan ternyata benar apa yang disampaikan atau apa yang dilantunkan oleh Abu Thalib, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau menikahi para janda dan tujuannya adalah ingin menolong, ya, para janda-janda tersebut. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian jarak 1 bulan, ya, setelah menikahi Saudah, ya, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan ini kisahnya juga lebih unik, ya. Lebih uniknya bagaimana jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah? Uniknya itu suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menampakkan telapak tangan Jibril, ya, yang tertutup kain. Ya, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini adalah istrimu di dunia dan di surga. Ini adalah istrimu di dunia dan di surga. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap kain tersebut. Nah, ternyata di sana ada wajah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata menikahi Ibunda Aisyah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan murni pilihan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena apa? Karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan, ya, sampai di sini, ya, pembacaan sirah kita pada kesempatan pagi hari ini. Banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.